Saya Ana Agung Wiradewi Lestari, saya lahir di Gianyar, usia saya 43 tahun. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FK Unud. Saya spesialis patologi klinik. Saya mendalami ilmu tentang transfusion medicine juga, dan saya adalah guru besar di bidang patologi klinik. Dalam orasi ini saya menyampaikan bahwa untuk PK atau patologi klinik yang dulu hanya dikenal hanya memeriksa darah, kemudian air seni, feses atau kotoran, saat ini sudah berkembang menjadi bidang ilmu yang sangat berperan. Kalau dulu itu kami hanya disampaikan sebagai penunjang diagnosis, tapi sekarang kami juga berperan dalam penentu diagnosis dan berperan dalam terapi beberapa penyakit. Nah, seperti contoh saat ini misalnya pada pandemi COVID-19 ini, bahwa seseorang yang dicurigai terinfeksi COVID-19 itu akan kita periksa sampel swabnya baik nasofaring maupun orofaring, dan kita di lab yang memeriksa PCR-nya sehingga kita bisa menentukan atau mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID atau tidak. Jadi sekali lagi di PK itu sudah berkembang tidak hanya menjadi penunjang tapi sebagai penentu diagnosis dan juga berperan dalam beberapa terapi. Nah, secara mendalam saya membahas tentang bagaimana peranan transfusion medicine itu untuk kesehatan. Dulu awalnya bahwa kalau transfusi hanya dipikirkan bagaimana memberikan darah dari pendonor ke pasien yang membutuhkan. Mungkin pasien yang sedang perdarahan atau pasien yang membutuhkan darah karena kurang darah. Kemudian berkembang lagi bahwa kemudian darah itu diolah menjadi beberapa komponen darah sesuai indikasinya, misalnya memerlukan sel darah merah atau PRC, memerlukan sel pembekuan atau TC, atau membutuhkan faktor pembekuan. Jadi komponen darah diolah, diberikan sesuai indikasinya. Nah, tetapi kemudian berkembang lagi bahwa kalau kita di Indonesia mampu memproduksi misalnya albumin, akan sangat membantu meringankan beban pasien yang membutuhkan albumin, karena selama ini memang masih banyak plasma sisa donor itu yang tidak kita manfaatkan, justru kita buang, yang kalau kita punya GMP atau Good Manufacturing Practice kita bisa mengolah itu menjadi albumin, sehingga masyarakat yang butuh albumin akan bisa mendapatkan albumin dengan harga yang murah. Nah, itu tantangan bagi kita ke depan, bagaimana mengolah darah itu menjadi produk yang semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk saat ini pada pandemi ini, maka transfusion medicine juga berperan dalam membantu mempercepat penyembuhan penyakit. Jadi, pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID-19, kita minta untuk mendonorkan darahnya, yang nantinya kita ambil antibodi yang ada pada plasmanya untuk kita berikan kepada pasien yang sedang sakit, sedang dirawat. Jadi kita ibaratnya memberikan tentara yang aktif ke pasien. Jadi antibodi yang sudah memiliki memori melawan virus COVID itu adalah tentara aktif yang sudah tahu tugasnya. Dia akan membantu tubuh dari pasien itu sehingga bisa melawan virus COVID itu, sehingga eliminasi virus bisa lebih cepat, sehingga pasien lebih cepat sembuh. Jadi itu sebenarnya makna dari terapi plasma konvalesen yang sekarang sedang digalakkan untuk menjadi terapi bagi pasien COVID. Jadi sekali lagi transfusion medicine saat ini sudah berkembang tidak hanya pada transfusi rutin untuk pasien-pasien perdarahan atau anemia, tapi sudah berkembang lebih jauh lagi bagaimana bisa berperan untuk terapi. Dan saat ini ilmu transfusion medicine itu juga tidak hanya berpikir atau mengembangkan tentang transfusi yang baik, tetapi juga transfusi yang aman. Artinya bahwa nantinya pasien-pasien yang mendapat transfusi itu akan mendapatkan darah yang aman.
Kemudian selain darah yang aman juga efek samping yang muncul dari transfusi itu bisa minimal. Jadi alerginya minimal, kemudian yang lain-lain pun efek sampingnya akan minimal. Jadi sekarang sedang dikembangkan bagaimana memberikan transfusi darah yang baik dan aman. Jadi safety-nya juga kita pertimbangkan. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya ke depan akan bisa lebih meningkatkan peran transfusion medicine ini untuk masyarakat Indonesia. Saya akan berupaya untuk bergerak ke atas maupun ke bawah. Kalau ke atas mungkin saya akan berupaya memberikan masukan ke pemerintah agar pemerintah meningkatkan penyediaan sarpras dan juga SDM untuk pelayanan transfusi darah di Indonesia. Saat ini hanya beberapa rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan darah yang baik dan aman. Hanya beberapa rumah sakit yang mampu melakukan pengambilan darah dari donor, kemudian mengolahnya menjadi komponen dan juga kemudian memberikan transfusi itu ke pasien yang membutuhkan. Nah, harapan saya dengan masukan yang akan saya berikan ke pemerintah, pemerintah akan bisa memperluas lagi pelayanan untuk masyarakat. Jadi semua vaskes-vaskes yang merawat pasien itu bisa nantinya melakukan pelayanan untuk pemberian darah. Jadi masyarakat di pelosok Indonesia pun itu nanti bisa mendapatkan transfusi yang mudah dan nyaman. Nah, sekarang itu kan belum semua, jadi masyarakat di pelosok mungkin masih harus datang ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya sehingga bisa mendapatkan darah untuk ditransfusikan. Itu yang ke atas. Yang ke bawah nanti saya akan lebih menggaungkan lagi bagaimana donor darah itu bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti ini, kalau saya donorkan darah saya, berarti saya akan kehilangan antibodi saya kehilangan zat-zat yang saya punya karena sudah saya berikan. Padahal sejatinya ketika kita mendonorkan darah kita, maka tubuh kita, orang sehat itu akan secara rutin memproduksi lagi darah itu, memproduksi lagi antibodi itu. Sehingga jangan khawatir ketika kita menyumbangkan darah kita akan kurang. Bukan. Kalau kita menyumbang, tubuh kita akan secara alamiah memproduksi lagi. Jadi slogan bahwa setetes darah selamatkan jiwa itu harus kita betul-betul tanamkan di masyarakat sehingga mereka bisa mengembangkan, menyebarluaskan bahwa donor itu dibutuhkan. Ya, kita berikan donor kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan darah itu. Jadi saat ini kan memang donor tuh hanya kita ambil ke instansi pemerintah, ke kantor-kantor, nantinya mungkin di Banjar-Banjar, kemudian di perkumpulan tuna-tuni, bisa kita galakkan untuk pengambilan donor rutin. Jadi sebenarnya setiap 3 bulan itu kita bisa ngambil darah, donor darah. Jadi kita betul-betul menyumbangkan zat-zat yang ada pada darah kita untuk pasien yang membutuhkan. Sehingga sekali lagi transfusion medicine ini lebih dikenal oleh masyarakat, terjangkau lebih luas dan bisa membantu mewujudkan Indonesia sehat, Indonesia maju.